Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abadan. Ini hukuman yang sangat sangat tegas. Meskipun mungkin akan kelihatan kejam. Tapi ya inilah Islam ya. Inilah Islam yang memiliki keutuhan wajah. Jadi jangan hanya diartikan Islam itu toleran saja, lalu tanpa ketegasan. Toleran terhadap keburukan, nggak boleh. Jadi toleran itu terhadap kerukunan, bukan terhadap keburukan. Terhadap keburukan yang sifatnya memecah belah persatuan dan sebagainya, Islam tidak toleran. Itu. Nah, sekarang ini kan sering toleransi itu diartikan secara kebablasan. Diartikan secara kebablasan. Jadi di sini disebutkan la taqum fihi abadan. Ketika kemarin bicara tentang masjid yang dibangun atas dasar ya kesombongan lah, ingin menandingi masjidnya Rasulullah, atau sekurangnya ingin menjadikan pembangunan masjid itu sebagai justifikasi ikut sertaannya mereka dalam jihad, sehingga seperti ada acara pembenar, aku nggak ikut perang tapi aku lah bangun masjid toh. Nah itu, jadi aku nggak ikut perang tapi aku bangun masjid. Nah itu yang sedang ingin mereka bangun. Citra itu yang sedang ingin mereka bangun. Padahal yang menentukan skala prioritas sekarang bangun dulu atau berjihad dulu ya Rasul. Kan gitu. Sama-sama duitnya waktu itu, hartanya waktu itu diminta sama Allah dan Rasulnya, ayo dipakai untuk berjihad. Nah, dia kan mungkin pelit, tidak setuju untuk itu. Maka ketika Rasulullah berangkat perang, ketika perang mereka bangun masjid. Lalu ketika pulang, bagi Allah dan Rasulnya masjid itu tidak diakui sebagai suatu kebutuhan yang prioritas. Makanya di sini la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak awal pendirian itu jauh lebih kamu berhak atau pantas untuk kamu sholat di dalamnya. Jadi ini sebagai gambaran awal ya. Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Muhammad SAW, itu awal-awal berdiri ya hanya berupa tumpukan batu di pojok kanan, kiri, depan, belakang, ngotak, gitu aja. Tidak ada atap, tidak ada apa, ya batu yang ditumpuk intinya adalah batas bahwa itu masjid. Kemudian setelah beberapa lama, baru kemudian diatapi dengan dedaunan atau pelepah kurma. Sehingga kalau pas hujan ya kadang ya masih rembes air itu. Sehingga para sahabat ketika sholat itu
mukanya masih sering kena bekas kayak pasir. Bawahnya ya lantai biasa, awalnya ya pasir biasa, kemudian lama-lama dikasih tambahan campuran apa gitu. Tak ada poro-poro granit. Tapi ketika itu memang lebih ditekankan kepada substansi atau kemakmuran yang berisikan tahajud, berisikan sholat jamaah, berisikan duha, berisikan kajian-kajian yang substantif. Ya akhirnya di dalamnya juga lebih banyak tangis-tangis taubat, tangis-tangis syukur. Lantai masjidnya sering basah oleh air mata orang-orang beriman. Nah itulah, itu yang disebut memakmurkan masjid itu. Itu yang dimaksud Allah, ahaqqu an taquma fihi. Kamu lebih pantas untuk sholat di dalamnya. Karena fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Karena di dalamnya ada orang-orang, meskipun disebut beberapa orang, ya mungkin nggak banyak ya. Hanya beberapa orang yang memang benar-benar gemar untuk menyucikan diri. Lah tadi saya sebutkan, masjidnya orang beriman itu cara memakmurkannya bukan dengan membuat acara hura-hura. Cara memakmurkannya itu dengan apa? Banyak orang yang menyucikan diri di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Ya, bangun semua ya. Nggak ngantuk kan? Nah, ini cara memakmurkan masjid. Orang-orang yang di dalamnya itu orang-orang yang suka gemar menyucikan diri. Menyucikan diri dari apa sih? Ya dari semuanya, jasmani rohaninya. Secara jasmani dia selalu menjaga wudhunya, kesucian badannya, kesucian raganya, kesucian pakaiannya, kesucian tempatnya. Ya, kalau secara pemaknaan jasmani gitu dulu, membersihkan masjidnya, mengurusi kebersihan toilet, kebersihan tempat wudhu, kerapian, penataan sajadahnya, segala macam lah, itu secara jasmani. Jadi fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu ini. Tapi secara rohani, dan ini yang sangat penting juga, lebih penting adalah orang-orang yang di dalamnya menyucikan jiwanya. Orang-orang yang di dalamnya itu lebih sibuk untuk bertaubat, mohon ampunan. Iya, karena memang begitulah cara orang bertakwa. Jadi satu di antara ciri orang yang bertakwa itu. Orang yang bil asharina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, orang yang selalu minta ampun di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu tahajud. Begitu loh, Dulur. Jadi orang beriman itu kemarin di beberapa ayat sebelumnya sudah kita pelajari ya. Tentang ciri orang beriman adalah pipinya itu sering basah oleh air mata. Baik air mata syukur, baik air mata istighfar, ampun, baik air mata oleh kekaguman terhadap kebesaran keagungan Allah. Dulur-dulur. Jadi di situ makmurnya masjid di masa Rasulullah. Masjidnya sangat sederhana, masjidnya hanya terdiri dari tumpukan batu-batu, bahkan hanya beratapkan pelepah kurma, tapi jangan tanya kekuatan hirohnya, ya, semangat daya tempurnya, endurance-nya, keistiqomahannya, konsistennya, komitmennya.
yang dibangun atas ibadah di dalamnya itu lebih indah, lebih menjulang. Nah sekarang kalau kita lihat masjid-masjid, ya alhamdulillah ya, di sepanjang perjalanan itu sangat membantu para pejalan, para musafir. Masjid-masjid yang bagus itu bagaimanapun ya manfaat lah. Minimal untuk terutama membantu para musafir yang menginginkan tempat sholat, yang bersih, yang rapi. Nah itu, saya senang sama masjid-masjid yang terutama di pinggir-pinggir jalan yang sangat manfaat untuk tempat orang sholat, musafir-musafir yang sangat membutuhkan sekedar tempat istirahat itu bagus, manfaat sekali. Nah, tetapi jangan berlebihan, misalnya sampai apa menara bangun sampai harga miliaran, kan? Nah, sehingga ini kembali ke yang kita sedang bahas ini. Karena apa? Allah menyukai wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersuci itu. Benar loh, Dulur. Jadi orang-orang bertakwa itu bersih, suci. Nah, sekarang tentang bersih ya, tentang bersih. Siapa yang rajin memotong kuku minimal sekali dalam seminggu? Wes halal kecil aja dulu, nggak usah yang gede-gede. Yang rajin memotong bulu kumis, bulu yang ada di dalam tubuh ini, siapa yang rajin? Ayo, tentang kebersihan nih. Siapa juga yang bersiwak atau bersikat gigi minimal sehari 2 kali rajin? Ayo, yang rajin loh ya. Saya, Gus. Ya, alhamdulillah. Karena Loh, ayo kalau loh. panjang kukunya nggak boleh di rumah sakit. Nah, apalagi kan berarti itu karena memang karena ini apa karena peraturan? Ya, saya memang nggak suka tuh. Saya nggak suka panjang. Kotor dan susah Karena bersihnya. iya, karena Rasulullah itu mengajarkan begitu, motong kuku, motong kumis, motong bulu ketiak, bulu kemaluan, motong apa ini? Ini ya, jadi bahkan jenggot pun dirapikan, itu loh. Jadi itu kebersihan. Orang beriman itu nggak boleh kok, pas kita mikir akhirat lalu gobrok-gobrok gak karuan, enggak. Iya, ayo belajar. Saya juga belajar ya. Nanti kalau sudah sampean biasakan menjadi orang yang hidup bersih, itu ada kotor dikit gitu aja ribet nih ya. Saya sendiri cerwiwi sama para santri ini. Kadang kamar mandi, tempat wudhu gitu. Ya namanya santri orang banyak ya. Kadang nggak kerasa itu kelihatan tempat wudhu misalnya ya. Kemudian kotor. Karena ya orang banyak ngapain sih kok saya yang harus. Ayo punya rasa memiliki ya. Sense of belonging itu kita tumbuhkan. Meskipun itu bukan masjidnya yang dia bangun, tapi ikut membersihkan enggak apa-apa. Ada satu kelompok masyarakat yang bagus itu, niatnya itu. Dia ke sana kemari bawa alat-alat bersih-bersih itu untuk bersihkan masjid-masjid. Satu mobil gitu. Ada itu, satu kelompok itu bagus itu. Satu amal jariah yang menurut saya perlu diapresiasi. Ya pernah datang ke pondok kita di pasar gini. Saya bilang juga sama para santri, harusnya kalian malu. Harusnya santri itu menjadi pionir dan contoh kebersihan. Jangan sampai orang lain yang membersihkan. Nah ini harus kita bangun. Wih ada loh dulu masjid-masjid yang ya Allah kotor nang tempat toiletnya jorok, hitam, nggak ada lampu, pintunya jebol. Padahal di sebelah-sebelahnya juga banyak orang rumahnya bagus-bagus, ya kan?
Jadi di satu sisi tidak perlu kita membangun masjid yang mewah-mewah, tapi di satu sisi yang lain masjid itu harus bersih, harus lengkap fasilitasnya untuk para jamaah, orang yang akan beribadah. Itu penting. Tapi saya apresiasi ini sepanjang Pantura mulai dari Ketapang sampai Surabaya sana itu masjid-masjid yang di sepanjang itu bersih-bersih, rapi-rapi gitu. Nah, hebatnya masjid yang rapi-rapi itu enggak ada orang nyegat umplung di tengah, enggak ada. Tapi masjid yang biasanya ada umplung di tengah jalan itu yang biasanya malah nggak jadi-jadi. Iya, jangan ya, jangan. Kapan kalau jadi takmir, tolong upayakan dihindarilah. Minta umplung di tengah jalan, apalagi mengganggu pejalan, itu jangan ya. Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Ayo dihindari begitu-begitu itu. Umplung itu Benar kotak amal itu. umplung ya, Gus? Ya, yang bukan yang di tengah jalan orangnya ganti terus minta sambil teriak-teriak itu loh, Pak Wid. Oh, ini. Kan biasanya ada yang misalnya dia lagi sebenarnya masjidnya sudah bisa dipakai, cuma ya dia nyari dana lewat di tengah jalan terus dikasih drum, dia berdiri di tengah jalan tuh di marka jalan tuh loh, ada. Injih, Ada. wonten. Nah, yang kayak gitu kan menurut saya sangat tidak bijak. Kenapa? Apalagi Karena mengganggu orang berjalan lah. Yang lewat situ kan bukan hanya orang Muslim ya kan. Nah, gitu kan sangat memperburuk citra Islam menurut saya. Kenapa? Ya karena kalau mau dulur-dulur yang ada di desa itu kalau benar-benar memang itu urgent dan penting, saya yakin kok mampu bangun masjid itu. Mampu tanpa harus ngemis di jalan gitu itu. Saya sangat mendukung pembangunan masjid untuk kepentingan biar jamaah itu nyaman, musafir juga nyaman. Ayo, masjid-masjid itu bisa menjadi syiar untuk orang non-muslim sekalipun ketika masjid itu nanti bermanfaat. Bisa tempat orang istirahat, bisa tempat orang itu. Nah, ada saya pernah menemukan masjid di sekitar jalur Jember sana itu. Rawamah orangnya. Saya waktu itu pas situ nyampe situ itu sebelum subuh. Jadi pas masih tahajud itu. Kita baru datang itu. Padahal itu bukan kok takmir menurut saya. Ya jamaah situ gitu. Lagi duduk-duduk, monggo. Di situ silakan. Ada apa? Dispenser yang di situ disediakan kopi apa, walaupun saya nggak minum kopi, tapi yang saya soroti justru bersihnya toilet, bersihnya apa keran-keran itu bagus itu. Nah di daerah Ketapang sampai situ Bondo ini juga ada masjid-masjid yang menurut saya ramah, tidak suka bentak orang dan lain sebagainya itu. Jadi itu baru dari sisi fisik loh ya. Nah, kalau kemudian nanti baru kemudian kita soroti lagi setelah fisik itu kita soroti lagi dari sisi bagaimana keaktifan jamaahnya, berapa baris ketika sholat subuh, kan ukurannya pas subuh itu ya kan. Nah, itu loh. Terus ditingkatkan lagi dari sisi individunya, seberapa basah dalam tanda kutip ya lantai itu oleh air mata taubat, oleh air mata syukur, oleh air mata keimanan, seberapa sering dipakai untuk kajian yang mendalam seperti ini, di samping hanya sekedar hura-hura. Iya, saya kemarin sempat ngobrol sama dulur-dulur itu. Misalnya siapapun ya yang mau melakukan apa peringatan apa dan sebagainya. Gimana kalau peringatan itu dirupakan dalam bentuk lain? Misalnya ya, sampean mau ngadain peringatan apalah Hari Besar Islam gitu. Itu rata-rata itu kadang yang biasa-biasa aja loh habis 30-an juta. Belum lagi kalau ngundang penceramah yang mahal. Iya. Padahal 30 juta itu loh.
Kalau misalnya saya nggak melarang peringatannya, misalnya silakan mengadakan, tapi serupakan dalam bentuk baksos misalnya. Itu sudah bisa untuk sembako sekian ratus orang, bisa untuk pengobatan gratis sekian ratus orang. Kita kan biasanya baksos itu 4 item ya, sembako gratis, ya misalnya sembako gratis untuk 100 orang gitu ya, satu paket antara 70 gitu atau 80.000 itu. Kemudian pengobatan medis misalnya 100 sampai 200 orang, kemudian bekam misalnya 100 orang, kemudian pemeriksaan mata dan kacamata gratis antara 100-200. Untuk 600 orang itu antara 30 sampai 40 juta insya Allah cukup loh. Benar. Nah padahal kalau untuk ngadaan gebyar semalam gitu itu, yang nggak bekas apa-apa gitu, 30-40 juta selesai. Nah memakmurkan masjid itu harusnya juga sangat memperhatikan bagaimana bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, manfaat langsung. Jadi ini sampean mungkin ada beberapa yang menjadi ketua takmir atau apa, ayo mulai didirikan ke arah ke sana ya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharobi finari jahannam. Jadi apakah yang mendirikan masjid dengan dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik daripada orang yang mendirikan masjid tapi hanya sekedar ya untuk bangga-banggaan. Jadi di sini dimaknai sebagai ala syafa jurufin harin. Orang yang hidup ya dulur ya, tidak berdasarkan ajaran Allah karena berdasar nafsu, itu disebut sebagai orang yang berjalan di atas jurang neraka. Gitu lah. Di atas jurang neraka. Nah ini makanya ini bahasa simbol ya. Fanharobi finari jahannam, maka runtuhlah bangunan itu akan ke neraka jahanam. Jadi di situ kan sebagai bahasa simbol bahwa apa-apa yang kamu dirikan atau kamu lakukan atas dasar bukan keikhlasan, maka itu akan menjadi di atas disebut itu di atas jurang neraka dan menjadi pendorong masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, maka Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang yang zalim. La yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Kata Allah, dia bangunan yang mereka dirikan senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, terpotong-potong. Asbabun nuzul ayat 108 ini sampai 109 ini ya. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa terutama ayat 108 ketika pembangunan ini, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, Allah menyukai orang yang bersih ini, turun berkenaan dengan penduduk kota Kubah kan. Ayat ini menegaskan pula karena mereka adalah orang-orang yang selalu beristinja, bersihkan diri setelah buang air besar dengan air. Mereka pula orang-orang yang membangun masjid atas dasar takwa. Jadi dulu kebiasaan orang Arab itu tidak pakai air ketika cebok ya. Maka Islam datang dengan lebih baik lagi. Nah, yang dimaksud orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dulu itu ya, yang kemarin kita bahas di ayat 107, itu adalah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk melaksanakan sholat di masjid yang mereka dirikan, serta membuat tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Tapi Abu Amir tidak jadi datang karena dia mati di Syria. Dan masjid yang didirikan kaum munafik itu akhirnya dan Wahyu yang menerimanya setelah kembali dari perang Tabuk ya. Jadi
Mereka akan tetap begitu sampai mereka mati. Yang disebut sini ila antaqatta'a qulubuhum itu adalah sampai mereka mati. Ada yang menafsirkan sampai mereka tidak dapat bertobat lagi. Nah, kalau dari situ kita lihat ya, jangan sampai hidup yang seperti berjalan di atas jurang neraka. Ayo kita justru menjauh dari itu dan menjadi penolong orang-orang yang seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan silakan. Ada? Monggo. Gus. Masjid Oke. yang dibangun Masjid Diror itu sampai sekarang apa masih ada? Apa masih difungsikan? Tidak ada, jadi ini kan sudah dihancurkan itu. Jadi setelah kejadian itu kemudian oleh Rasulullah masjid itu diperintah untuk dirobohkan, dihancurkan untuk mencegah perpecahan. Nah, bangunannya memang masih sudah hancur, tapi ya karena waktu itu yang bangun itu didorong setan, setannya masih hidup sampai sekarang. Ya mungkin aja ada masjid-masjid yang filosofinya seperti Masjid Diror itu, yang didirikan hanya karena bangga-banggaan, yang didirikan hanya karena berantem dengan yang lain. Seperti kemarin kan saya ceritakan itu. Sampai ada yang satu masjid aja tarawihnya dua, yang satu di dalaman, yang satu di dalam. Akhirnya dia kalau mampu kan ya bikin masjid baru untuk nyaingi. Nah yang kayak gitu kan, ya itu tadi. Jadi menurut saya dalam banyak kasus kita harus hati-hati, jangan sampai tergolong yang mendirikan masjid karena itu tadi. Kalau secara fisik udah dirobohkan saat itu, Mas Riz. Oke. Ada lagi? Izin Gus. Ya, Mas Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waktu ini Kiki pernah menyampaikan di kajian hadis, kalau nggak salah itu tentang sholat sajadah, yang mana waktu itu ada imam sujud tilawah, terus ada makmum yang tidak sujud, terus dibilang munafik atau gimana, ngapunten Gus. Kalau ditarik ke sini, seandainya ada di sholat subuh itu terus imam kunut terus makmum nggak kunut, apa sama itu kasusnya? Ngapunten guys. Jadi tentang orang tidak mengikuti imam itu bukan ciri munafik ya. Orang yang tidak mengikuti imam itu ya orang yang sholat jamaahnya batal. Mungkin sholat sendirinya sah, tapi nilai jamaahnya batal. Baik ketika imam sujud tilawah dan dia tidak ikut, maupun ketika imam kunut lalu dia tidak ikut kunut, atau sebaliknya imam tidak kunut, dia kunut sendiri. Pokoknya kalau makmum itu wajib hukumnya untuk mengikuti seluruh gerakan imam. Kalau mau dicatat sholat berjamaah. Nah, jadi itu menjadi satu indikator. Tapi kalau untuk ciri-ciri munafik beda ya, seperti yang udah kemarin kita bahas bareng. Jadi di situ sama dengan yang kita bahas tentang pelit gitu ya. Kadang meski tidak punya ciri-ciri munafik tapi pelit. Dan ada juga yang pelit gitu kan, atau tidak pelit tapi munafik kan gitu. Jadi itu beda pokok bahasan. Tapi yang jelas kalau hukum sholat yang tidak mengikuti ini.
Oke, jadi gini dulu, di ayat kita untuk waspada itu memang sifatnya sangat reflektif ya, kayak tentang ciri orang munafik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dulu tentang hidup berada di atas jurang neraka, itu tidak hanya orang yang bangun masjid seperti masjid Diror tadi loh ya. Ada beberapa. Coba lihat di surat Ali Imran ayat 103. Ya, jadi seperti saya akhiri. Ayat surat Ali Imran ayat 103. Sudah ketemu? Ali Imran 103, yang tadi mungkin belum baca gantian. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahu azim. Dursun Gus. Ya, jadi di situ dijelaskan orang yang tidak bersatu, orang yang hidupnya berpecah belah itu orang yang hidupnya di kayak orang yang berada di tepi jurang neraka. Nah, satu di antara niatan mendirikan masjid tadi kan untuk memecah belah, ya kan? Nah, itu kaitannya ayat tadi. Jadi di situ disebut bahwa orang-orang dahulu itu orang-orang yang hidup berpecah belah, dan kayak gitu itu sama dengan orang yang hidupnya sangat pinggir jurang neraka, mati langsung masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah menyelamatkan mereka, fa'anqadzakum minha. Nah, kita sebagai orang-orang yang peduli, pertama menyelamatkan diri kita. Tu anfusakum. Setelah itu wa ahlikum. Ayo kita menyelamatkan keluarga kita dari pinggir jurang neraka. Jadi orang yang hidup tidak mentaati Allah, yang dalam perpecahan dan sebagainya, itu sama dengan orang yang hidupnya itu berjalan di pinggir jurang neraka. Ya kan, silap dikit bablas, naudzubillah min dzalik. Nah, yuk kita menjauh dari jurang neraka. Itulah bu angfusakum wa alaikum nar. Dimulai dari apa? Rukun. Dekat ke jurang neraka, maka pertama apa ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada ya? Sampai lupa hari, Pak. Izin Gus. Sehat semua dulu ya. Ya, Pak Bakrul. Satu Gus, yang masih Oke, yang masih Pak ganjal Bakrul, seperti monggo. yang dijelaskan Oke. Gus Glory tadi tentang imam yang baca dan tidak baca kunut itu. Saya sering berada di depan Gus, di saf depan itu, pas di belakangnya imam. Kadang imam itu memberikan waktu bagi yang kunut. Dia enggak, saya ikut enggak gitu. Tapi ketika imam baca kunut tapi dia tidak membaca, tangannya ke atas. Kalau yang di depan bisa mengikuti, tapi yang lain kan enggak, Gus. Bagaimana itu, Gus? Untuk imam Jadi, terutama hukumnya. Imam ya sebenarnya harusnya yakin saja ya. Yakin saja dia kalau sedang ingin kunut, ya berdiri lama untuk memberi waktu orang yang di belakang kunut dengan aturan toleransi, ya tidak bisa. Kalau dia misalnya tidak kunut lalu membiarkan makmumnya kunut, ya dia sama dengan membiarkan makmumnya itu tidak mendapatkan pahala jamaah.
Gitu loh. Kalau imam kunut ya kunut aja. Kalau lagi nggak kunut ya nggak kunut aja. Kalau Pak Guru Muhtar dulu sering itu kalau di perjalanan kemudian diminta ngimami, dia noleh dulu. Ini mau cara apa ini? Mau cara pakai kunut apa nggak kunut ini? Saya ngikut aja gitu. Jadi ada COD dulu sebelum sholat itu. Mau pakai kunut, ayo. Kalau nggak pakai gitu. Saya sendiri sampai hari ini kalau pas lagi memang butuh pertolongan Allah yang sangat urgent gitu, saya kunut gitu. Tapi kalau pas lagi kondisi normal, alhamdulillah baik-baik aja, ya nggak kunut gitu aja. Jamaah pun udah ngerti. Jadi ayo, Rasulullah begitu juga dulu ya. Jadi maka sebagai imam ya harus pede gitu ya. Jadi jangan biarkan lalu berdiri lama. Mungkin ini karena ada yang kunut, nanti makmunya kunut, gitu kan? Jadi kasihan nanti yang tidak kunut ini ngapain berdiri lama ini baca apa? Malah kan jadi bertanya-tanya nggak rusuk jadinya. Jadi harus ikut aja sesuai dengan Rasulullah. Saya rasa itu ada apa Bulis? Cukup nggak? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita, menjaga kita, mempersatukan kita dalam kebenaran. Ila akhir husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadayta astaghfiruka. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni shifa. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin. Rabbana wa nafaktubna ma asyahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Lana warhamna wa lana warhamna. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika وما أفرغ لن صبر أصلي لمن أرسل جوابك من فاتر السماء من الغيب والشهادة ضرب في لمن وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من جند البلاء والبدر كالشقوى والغضاء شملت الأعداء الله من الهدى والتقوى والخافين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.